akhirnya mama nggak dibolehin mama. Oh, gitu. Gak disangka-sangka karena kan mama kan support banget. Iya. Kirain Ica bakal dibolehin Iya, dong. iya. Nggak dibolehin. Tapi waktu pesimis cari cara lain deh. Ini kesempatan buat Ica gitu loh. Akhirnya ngeliat PS nganggur. PlayStation. Dulu kita seret nadi seperti malam penuh bintang. Lantas bagaimana diriku? Sebenarnya kalau yang hip hop itu kan acaranya apa gitu. Biasanya yang sih hip hop jarang ya. Iya jarang. Hip jarang ada penikmatnya sendiri. Tapi hip hop itu nggak sembarang orang bisa, men. Karena susah. Iya. Sama dia pakai tempo cepat terus ini. Iya. Tapi suka gitu kan juga. Dan kebanyakan juga laki-laki ya hip hop. Iya, benar. Kayak cepat, kayak pengucapannya harus jelas gitu. Kesusahannya di situ. Terus napas juga harus rada panjang karena penempatan katanya itu harus tahu napasnya tuh kapan gitu. Iya, karena cepat kan temponya. Alhamdulillah ya. Ini tadi bicara yang ikut reker gitu. Pasti kan ada ininya senang susahnya ya. Iya, benar Gimana tuh persaingan? Ini makan kayaknya mulu. kebanyakan susah deh. Aduh. Ada susah dulu, dulu. baru senang Ah. gitu. Tapi pengalaman Iya, ya pengalaman. luar biasa. Apa aja tuh? Kalau waktu racing itu Ica ikutnya waktu SMA kelas 1. Jadi waktu masuk SMA itu udah ikutan gitu. Baru jadi murid baru nih udah nyoba ikutan ke Jakarta audisi. Jadi audisi itu nggak ada kan di daerah kita kemarin. Di Banjarmasin nggak ada, jadi harus pergi ke Jakarta langsung. Akhirnya izin kan nih sama mama karena kan emang belum punya penghasilan sendiri nih. Jadi izin mau, mah boleh nggak ikutan audisi di Jakarta. Tapi minta duit buat beli tiket gitu. Iya. Ininya apa nih? Pemicunya apa nih mau ikutan itu gitu? Waktu itu ada TV iklan. Oh, iya. Sama waktu itu dari kecil tuh Ica suka nonton Idola Cilik. Jadi kayak gak tahu di dalam hati tuh kayak aduh pengen deh nanti bisa ada di panggung gitu juga gitu loh, panggung besar gitu. Gitu aja sekedar terucap aja dalam hati gitu loh. Jadi karena teringat masa itu kan akhirnya termotivasi nih mau ikut. Emang dari diri sendiri yang mau waktu itu. Jadi gimana setelah minta duit Dan nggak dikira sih akhirnya mama nggak dibolehin mama. Oh, gitu. Nggak disangka-sangka kan karena kan mama kan support banget. Iya. Kirain Ica bakal dibolehin Iya, dong. iya. Nggak dibolehin. Kenapa alasannya? Sekolah kan, terus ade waktu itu lagi try out juga, nggak ada yang nemenin ke sana kata mama gitu. Ya udah nih pesimis, tapi waktu pesimis cari cara lain deh. Ini kesempatan buat Ica gitu loh. Akhirnya ngelihat PS nganggur. PlayStation. Nggak Ica pakai lagi. Akhirnya jual ke temen, nggak ada yang mau temen. Akhirnya Ica jual ke om sendiri. Tapi om jangan bilangin mama ya kan. Akhirnya om sendiri yang beli. Terus Ica kasih deh ke mama, nih uang buat beli tiket. Terus mamanya ketawa, akhirnya mamanya nggak tega. Akhirnya mamanya ikut juga ke Jakarta nemenin audisi. Waktu itu ikut audisi Jakarta, pergi berdua. Besoknya audisi udah bangun subuh-subuh. Karena antri kan Kak. Waktu itu sekitar ada 40.000 orang kata panitianya yang ikutan dan Ica antri Se-Indonesia ya? Se-Indonesia karena kan audisinya cuma ada di situ kan. Iya. Jadi ngumpul tuh Jakarta, Surabaya sama Kupang kayak waktu itu. Jakarta audisi terakhir waktu itu. Jadi ikut antri agak minder juga dengar suara-suara dari yang daerah lain. Aduh, bagus-bagus semua nih, tapi nggak apa-apa lah jadi tempat belajar kan, nggak mengharapkan juga supaya masuk gitu loh. Ya dicoba dulu Coba kan. dulu. Akhirnya selesainya jam 10 malam dan itu pun belum diumumin Kak kita lolos atau enggak, disuruh pulang dulu ke daerah. Nanti kalau misalnya lolos dapat telepon katanya. Dapat telepon estimasinya 3 hari gitu. Audisinya berapa hari tuh? Seharian? Seharian dari jam 6 subuh sampai jam 10 malam. Iya. Itu ketemu siapa di sana? Dari kru. Oh, dari kru. Iya, kru pihak sananya. Jadi kru dulu nggak langsung ke juri yang Rosa, Anang nggak. Belum. Jadi ke kru RCTI-nya dulu. Itu lanjut ya? Lanjut apa? Telepon kan? Ya,
2 hari Setelah 2 di hari. telepon. Nah baru setelah itu dibiayain semuanya sama. Oh, kalau itu kan bahasanya, ini sudah anu nih. Harus digas nih. Iya. Itu ketemu siapa waktu itu ya tadi ketika itu kan otomatis jurinya udah jelas kan si para Iya. artis itu. Iya Rosa, Anang, Ariel Noah, Hmm. satunya Judika. Dan bawain lagu rap waktu itu. Gimana rasanya? Gugup. Di depan mereka itu. Ini Kak Ica pipis 11 kali. Kak Ica nggak ada pengalaman apa-apa kan Kak kalau ikut yang nasional kan biasanya tingkat itu aja, tingkat sekolah. Dengan sekolah. 14 tahun nih 14 tahun, yang lain udah 30 tahun, 25 tahun. Modal nekat gitu ya. Ya benar banget modal nekat. tapi emang rezekinya aja. Iya, kalau misalnya nggak dicoba ya kita nggak tahu kan kita sampai mana gitu kemampuannya. Jadi, Ada apa kata-kata juri saat itu yang paling kamu ingat misalnya? Yang membekas banget. apa ya? Lama banget. Lama banget sih Kak. Lihat dulu ini. Enggak. Ica paling ingat yang banyak sih yang kritik sih Kak. Kalau misalnya itu nggak terlalu ingat kalau yang misalnya iya, uji-uji. Yang kritik Ica paling ingat tuh Judika sih karena Judika itu selalu ngasih no. Dia pernah ngasih Ica sekali doang di babak live duel aja. Sisanya no dia. No. Karena menurutnya suara Ica masih 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 banyak pici dan itu Ica jadiin itu sih pelajaran. Akhirnya fokus untuk menghilangkan miss dan pici akhirnya karena tahu Ica kelemahannya di situ gitu. Kau pici. Masih pici. Pitch control gitu ya. Iya, benar. Sensornya Pitch lepas. controlnya masih Keren lepas banget. ya. Kalau bukan kata gue aja ini. Perahu. Jadi kritikan itu yang jadi ini ya. Iya, jadi Iya, membangun itu ya. sih yang diingat. Iya. Semoga nanti ada lagi ya yang bisa sana kan terakhir ada Kak Akseisa keren banget. Indonesian Idol. Top 7. Semoga ada lagi nanti yang bisa membawa nama Banjarmasin. Iya. Soalnya kan kemarin itu siapa ya bilang banyak kok orang yang nggak tahu bahwa artis Kalimantan Selatan tuh ini loh gitu ya. Di Jakarta kan. Kalau Oh, nggak salah ya. siapa sih kemarin? Kayak si Arya kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak Ya, salah. jadi banyak orangnya karena tinggal di sana sih. Nah, tinggal di sana jadi nggak tahu bahwa itu ternyata orang kita, orang benua. Banjarmasin, Iya, ternyata. salah satu Iya. aktor-aktris juga banyak kan. Iya. Natasha Wilona tuh. Iya, Brian iya. Domani, Megan Domani, orang Banjar semua tuh. Tapi memang tantangannya beda ya untuk bahasanya untuk meniti karir dari daerah dengan di nasional gitu. Iya. Kayak gimana tantangannya mungkin? Kalau misalnya daerah kan biasanya yang kalau misalnya lomba-lomba daerah itu Kak biasanya kalau untuk pesertanya itu orang-orangnya tuh itu lagi Tebak gitu ya. Oh, iya. udah hafal siapa gitu. Jadi udah bisa kita ngukur gitu loh. Tapi mereka bagus-bagus kok yang di sini juga keren-keren suaranya, punya karakternya masing-masing, punya genre masing-masing. Kalau misalnya di daerah itu kan waduh luar biasa dari seluruh Indonesia. Berarti yang penyanyi-penyanyi yang kita ada ini mungkin masih kurang beruntung gitu ya. Bisa dikatakan ya. Menurut kalau misalnya mereka coba bisa beruntung soalnya keren-keren Iya. semuanya. Kali aja lu coba. Lagu apa gitu? Coba. Kan suka yang ya salam. Ya salah. jangan dulu. Apa Kalau ada bakatnya tapi. emang harus bakat atau belajar? Nah, nih pertanyaannya. Bakat kah? Belajar kah? Bisa belajar, bisa bakat Kak. Kalau misalnya bakat kan tinggal diasah nih. Kalau misalnya belajar tuh bisa juga. Kayak kalau belajar makanya ada les vokal, ada apa. Jadi dibiasakan dilatih pita suaranya gitu lah. Dibiasakan ditahu pitch tadi, pitch control, pitch perfect, tahu nada, tahu teknik, bisa improvisasi. Kan banyak tuh teknik nyanyi ya. Kalau misalnya udah bakat tuh kan udah tahu nih kayak liukan pita suara gimana ya. Tinggal diasah aja lagi. Iya benar. Kalau apa? Aduh, tadi aku mau nanya apa? Kamu kan suka dengan kritik tadi ya bahasanya. Bahasanya bukan suka siapa, lebih mengingat kritik. Contohnya tadi waktu di audisi tadi lebih ingat kritik. Nah, sekarang itu kan
apa kamu masih membuka kritik? Nah, kalaupun iya, dari mana kamu dapatnya? Kritik ya. Kalau enggak Dari saya belikan nih kritik. Kritik. Keripik. Gue tuang juga ini kawan. Sekarang Oh ini. Saya habis tampil pasti ada koreksi ya kayak Kamu kita ya. biasanya gimana? Ada evaluasinya iya, gimana? evaluasi sih kayaknya ternyata kayaknya bagusnya kayak gini deh. Apalagi tentang Iya, baju gimana? misalnya. Iya, baju. Kalau sekarang mungkin sosial media juga orang akhirnya bebas mengkritik ya. Kalau Iya. sosial Apalagi media. kritikan netizen. Udah tujuh pedes banget. Kritikan itu. Iya, lingkungan sih kalau kritik Lingkungan, mama. iya. Kalau di Instagram belum ada sih kak. Iya. Belum pernah. Mungkin kita karena masih sopan ya. Kalau kita tuh masih baik. Orang kita Iya. masih Tapi Masih jaga hati jangan. wah, jaga hati kayak gitu. Bahasanya Dalam kenapa banget ya? Berarti Aku ada juga satpamnya tuh. sering ngobrol ke Ica buat perhatiin postingan karena itu kan nama baik juga. Itu sih. Ya. Jadi gimana nanti kamu sendiri punya tugas juga nih memoles si ini supaya bahasanya dia mudah diterima masyarakat dan lain-lain kayak gimana kan? Apanya nih Yang kamu lakukan gitu kan, yang kamu treatmentnya. Iya, yang simpel-simpel aja sih. Kayak misalnya postingan atau bajunya apa sesuai tema. Misalnya dia hari ini di mana gitu. Bajunya apa. Iya. Itu sih yang simpel-simpel aja. Kalau dari ini dia suka mengabadikan momen. Jadi kalau misalnya setiap ada event atau misalnya Ica lagi visit Iya, aku endorse, bantu pasti. Karirin biasanya ngabadin momennya. Jadi kan itu bisa menaikkan insight juga Iya, ya. Kak, ya. iya, itu salah satunya. Sekarang kita harus melek digital ya. Iya, jadi itu sangat membantu sih buat Ica juga. Thank you. Iya. Tapi apa ya namanya, kerja kelompok ya. Iya, kerja tim. Iya, sangat membantu. Keren. Iya. Atau mungkin Anda mau belajar jadi manajer? Ngajar apa gua? Manajer yang Tahu? Manajer apa? Itu kan artisnya. Ayo. Lagunya salam. sambil belajar. Aku pun emang nggak ada basic sama sekali. Jadi ya sambil belajar lah. Jadi makanya lebih sering sharing sih sama Ica. Misalnya apa harus sharing, obrolin gitu. Jadi dia nggak harus ini, harus itu, enggak. Berarti ini Obrolin. ibaratnya pertama kali nih menangani orang gitu. Iya, pertama kali menangani orang. First time ya kayak. Iya. Kalau dari atas itu sebenarnya diperhatiin, Ica tuh harus ya ini. Misalnya Bapak pernah ngomong, Ca, diperhatiin bajunya harus ini, tapi aku tuh nggak tegaan orangnya. Oh iya. Jadi tetap aja aku selalu kembalikan ke Ica gitu. Iya, gak mau marahin orang aku. Iya. Selalu Bajunya kayak gitu, nyentrek Ica. gitu, Iya. Waduh. Tapi udahlah, itu kan gayanya Ica, ya udahlah gitu. Itu sih. Kalau kamu sendiri ada mau membawa Ica nih kemana gitu? Mungkin sama juga dengan impian Ica. Ica mau sampai di panggung mana gitu? Panggung yang jadi panggung impian. Panggung impian. Bagus sih, kita bahkan pernah ngayal-ngayal kita kesini sambil manggung ya, misalnya liburan Itu sih tour. mana tur Maunya sini, tur Oh, sih. tur gimana tuh? manggung. Itu sih kalau goals sekarang lebih ke tour ya kayak. Tapi kan kalau tour kan harus banyak bawa lagu dulu nih Kak. Supaya dapat nih promosinya kan. Turnya tur Kalimantan juga nggak apa-apa dulu, yang tur kecil-kecilan gitu sambil ngenalin ke orang-orang tentang lagu. Jadi tour adalah keinginannya ya. Kalau Bener-bener. goalsnya ya nextnya ya kayak Dengan nama Anissa Cahyani. Itu ya, maksudnya tour intimate concert mungkin yang sama orang-orang yang memang benar-benar mau datang Iya, gitu loh. iya. Intimate memang siapa nih yang mau datang gratis Iya. gitu. Jadi kita melihat ke siapa yang benar-benar suka sama karya kita gitu loh. Kalau kita bisa mah banyak yang datang, tapi mungkin Metallica belakangnya kan. Kita cuman sebagai pembuka. Tapi kalau ada yang mau gitu sponsorin turnya Ica, Tour and Travel aja. Tour and travel. Biar lebih Bayar pesawatnya ya. Ngeng. turnya ya. Boleh juga. Tour and Travel. Siapapun ya yang mau sponsorin ya. Iya.
Jadi itu adalah mimpinya ya. Tapi tadi salah satu mimpinya harus nggak bikin album? Harus. Album. Iya. Nggak berharap juga orang suka atau enggak, tapi at least yang kita mau kecapai gitu loh ya kan. Dan semoga orang memang suka gitu loh. Iya. Ada orang-orang, jadi bisa lihat orang mana nih yang benar-benar suka sama karya kita gitu. Ya dicoba aja dulu. Selalu mencoba Karena ya pasarnya kayak. kan sekarang kayak lebih mudah nggak sih? Jadi kita nggak perlu ke Jakarta, kita lempar di YouTube aja dulu ya ibaratnya ya. Iya. Nanti ada yang siapa tahu booming kan? Iya sih. Ica itu selalu mencoba aja sih, Iya, nggak yang mencoba, berharap benar banyak gitu sih. loh Kak. Karena emang bukan pesimis ya, tapi ya itu kalau Menyerahkan misalnya aja. terkenal atau misalnya lagunya banyak views itu kayak bonus aja menurut Ica gitu loh. Yang penting berkarya gitu, selalu berkarya konsisten gitu. Atau gini, biar nggak beban juga gitu. Kebeban. Ya. Yang nggak boleh beban Ya lah, kan supaya iya. konsisten, supaya selalu diingat kakak-kakaknya Soalnya kan gitu. ada tuh beberapa orang katanya gitu kan. Mm-mm. Punya ini nih, oh maunya laku atau maunya apa gitu. Nah, jadi beban kan. Nah, Iya. pasnya dilempar nggak laku, ya kan jadinya, aduh, kenapa gini, kenapa gini? Kan? Iya. Udah ekspektasinya ya. Iya. Tetap kita serahkan Iya. lagi. Dibawa ketawanya. Iya. Makanya dibawa happy. Iya benar. Dapur rekaman sama nyanyi coveran gimana rasanya bedanya? Beda. Gimana tuh? Beda banget. Kalau nyanyi coveran tuh kan live ya biasanya. Kayak lebih enak aja kayak nyanyi biasa. Kayak nyanyi di kamar mandi aja. Tapi kalau dapur rekaman tuh kenapa entah beban tadi Kak, emang bebannya lebih terasa gitu loh. Karena beda Kak kalau misalnya kayak pakai headset, kayak emang kayak mungkin mindset kita ya, oh ini tag rekaman tuh jadi kayak lebih susah gitu. Bisa di tag berkali-kali. Terus misalnya nggak mood itu emang nggak bisa gitu loh. Kadang aja pernah waktu yang single Terlalu Baik ini, waktu tag ternyata masih kurang nih, feel-nya kurang menghayati, akhirnya disuruh istirahat dulu berapa menit, suruh dapetin lagi feel-nya, baru tag lagi gitu. Kalau rekaman di sini juga atau di Jakarta? Di sini Kak, ya di studio manajemen SDQ. Berarti band Anda tuh. Apa? Kalau mau dibalikin. Oh, ada band juga. Katanya sih dulu. Spill dong, spill. Wah. Apa tuh nama bandnya itu? Cerita nih. Ya dikit lah. Ya udah. Bandit. Kalau aku sih dulu Ya enggak lah. ini gue potong ya. Iya sih, karena dulu rekaman dibandingkan kita cuma nyanyi itu rasanya beda. Dan kalau diadi, waduh keren banget ya. Walaupun ya mungkin bagi kita aja sih kan nggak mungkin. Ya enggak apa-apa. karena kayak ini loh hasil gue bikin, hasil kita tulis, hasil kita ini. Ya, dulu sempat punya band juga sih, punya band namanya Redfield. Terus itu karena kesibukan, akunya sibuk udah kerja di sini, dan juga yang lain-lain ada yang mencar-mencar. Jadi yang masih aktif di dunia musik masih tinggal gitaris Ya yang memang fokus. Kalau yang kesan apa sebagai? Waktu itu Bagus ini suaranya. tes. Tes 1 2. Tapi itu memang pengalamannya asik gitu tuh, sampai malam-malam, sampai ketemu pagi lah. Jam-jam sekolah ya? Iya, zaman sekolah sampai zaman kuliah. Kalau kami sih sampai bikin 8 lagu. Agak banyak. Wow, banyak banget itu. Tapi kan band. Jadi kan band itu banyak yang ini. Mas Bud, gitaris apa anunya? Kamar apa ceritanya? Kan ceritanya kita ambil aja. Iya. Ambil. Tapi memang rasanya asik ya gitu. Ketika jadi kayak wah, ini lagu kita nih. Nah, kita nggak terlalu peduli sih. Kalau aku sih waktu itu memang karena bukan komersil yang nggak terlalu peduli diterima atau enggak. Tapi ini hasil kita bermalam itu di-tag berkali-kali, kayak suara sampai habis gitu kan. Ya sih. Iya, benar. Oh ya, untuk membuat sesuatu itu harus ada usahanya dulu harus capek. Iya, memang kayak gitu kan. Memang harus kayak gitu, nggak bisa yang kayak balik tangan gitu, nggak bisa ya. Kalau mau semakin lagu bisa. Kalau mau ya udah.
Lagu mana? Aku bisa nulis lirik tapi Wes, boleh juga. Bisa aja kalau mau membawakan. boleh? Kita tampung semua. Habis dari Kompas TV dapat lagu. Atau dari matamu. Guys. Ya salah. Lirikan Macam aja. Kita mau denger dong, nyanyi boleh nggak? Nyanyi lagu apa ya? Yang itulah. yang Kalau Single baik ya aja. singlenya ya. review. Habis ketawa-ketawa ya. Kalau yang keduanya sudah boleh nggak sih, Cak? Sedikit. Boleh. Boleh di Yang sini. kedua ya spill ya. Wah, ini perdana ya di Kompas TV. Ini dari pertama deh. Oke. Perdana di Come Inside. Mungkin refnya aja ya bisa ya. Iya. Sedikit skill. Dulu kita serat nadi seperti malam penuh bintang. Lantas bagaimana diriku harus melupakan dirimu. Mungkin ku bukan yang terbaik sehingga kau tinggalkan aku. Tapi apalah dayaku, tak mampu menjadi yang sempurna. Asik. Itu udah ada judulnya? Belum. Serius, Kak, serius belum ada judulnya. Perdana loh di sini. Belum ada judul. Sanggil. Perdana ini belum pernah di-spill ke siapa-siapa, guys. Ya. Oh, itu tentang apa? Ya tentang apanya mungkin bisa di-spill ya. Boleh, boleh. Ini lebih ke galau banget sih lagu ini. Iya sih dari lu. Iya, galau terus ya. Kita juga merasa Terus. gitu. Iya. Ini lagu tentang seseorang yang baru putus. Baru putus tapi dia merasa kayak sia-sia loh melakukan menjalani hubungan dengan orang tersebut gitu, merasa sia-sia karena kayak kebuang apa, karena sebenarnya yang laki-laki ini nggak cinta yang sungguh-sungguh gitu loh. Gitu. Oh. Jadi wow. Jadi relate. Padahal perempuan ini kan misalnya sudah sudah ngasih effort, sudah berusaha jadi yang terbaik. Tapi laki-laki itu ya emang nggak sesayang itu gitu loh. Gitu. Ya gitulah. dia Berarti nih kayaknya yang single pertama kan si Cowok ya. Ini balikin ya si cewek jadinya. iya kayaknya. Iya kayaknya ya. Nanti bikin lagi yang versi yang sudah move on ya. Ya. Jadi ada ceritanya ya. Iya. Jadi story, jadi satu album jadi story. Kalau yang pertama tadi apa? Terlalu baik Terlalu ditolak. baik. Terlalu baik. Ayo. Lantas di mana? Gimana? Di mana? Hafal dong. Hafal dong. Nanti Cek suruh nyanyi ah. Suruh nyanyi. Vokalis Redfield. Aduh, itu udah tinggal nama. Kasihan. Tapi masih ada yang aktif sih. Termasuk Masih sering Kasem. main band? Iya. Enggak. Enggak lagi. Berarti Tapi nyanyi ya. inspirasinya dari refill atau gimana? Jadi refill gitu. Inspirasinya dari game, Bro. Jadi ada karakter game namanya Chris Redfield. Terus gua ambil aja namanya belakang. Iya. Simpel amat kayak gini. Udah, komentar aja lah. Tapi ada Keren. maknanya. Come inside. Masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati, ke dalam Hati ke jiwa. hati ya. Berarti diem aja tuh kalau hati dari hati. Mata ke mata ya udah. Mata. Dari mata dulu. Ke hati. Ya udah. Banyak. Apa lagi selanjutnya? Yang pasti kita doakan sukses Anissa Cahyani atas karya-karyanya. Amin. Terus, Terima kasih. Ririn juga makin sukses ininya. Amin. Bisa membawa, memang kita kan punya kebanggaan ya ketika punya banyak musisi, artis dan seniman Kalimantan Selatan yang bisa semakin berkarya, apalagi sampai dikenal. Apalagi ini
ngambil anunya juga di medsos juga udah gampang ya. Iya. Lagu apa tadi? Terlalu baik Terlalu itu baik. udah dinyanyikan sampai mana-mana gitu kan. Iya, udah banyak platform yang tersedia Iya, juga. medianya kan lebih YouTube, gampang. Spotify. Orang di Jawa mungkin sudah dengar lagu itu benar, sudah benar. ini. Jadi lebih mudah ya, moga saja semakin diterima masyarakat. Amin. Saat albumnya jadi, Amin. turnya jadi, Amin. kita ikut tur lah. Kita ikut tur. Ikut tur dan impian-impiannya akhirnya dicapai. Terima kasih Kominside. Semoga selalu sukses, jaya, tambah raka, tambah solid, tambah meroket. Amin. Juga. Ya udah, terima kasih. Terima Anissa kasih. Cahyani, Makasih banyak juga. Ririn atas waktunya di Kominside. Terima kasih. Iya.